Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Jadikan pertemuan ini pertemuan penuh dengan rahmat-Mu. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Jadikan menjadi jalan Engkau buka hati yang masih tertutup, Engkau cahayai hati yang gelap, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, Engkau lapangkan hati yang sempit. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Istiqomahkan iman kami ini ya Allah, istiqomahkan amal-amal kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Arhamar Rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, walaupun tidak kelihatan oleh mata, pasti Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita. Walaupun tidak kelihatan oleh mata, pasti di ruangan ini banyak malaikat. Pasti. Tempat yang kita duduki ini akan bersaksi di akhirat. Pasti juga. Buku yang dipegang, termasuk HP yang dipegang akan bersaksi. Kalau dipakai kebaikan, saksinya saksi bagus. Kalau dipakai maksiat, dia juga akan bercerita tentang maksiat. Tidak ada satupun kecuali pasti kembali kepada kita sendiri. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, nomor berapa? 142, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam pasal 142 halaman 111. Laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlal lil qabul. Andai kata tidak ada kebaikan tutup dari Allah, niscaya tidak ada amal yang layak untuk diterima. Jadi keberuntungan kita ada 4. Kalau setiap waktu nambah iman, kan begitu. Surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali 4. 1, yang beriman, yang tiap waktu dia tambah paham kebenaran. Iman itu artinya paham kebenaran. Tiap hari cari ilmu, tiap hari bermujahadah sehingga makin yakin itu untung. 2, yang tiap aktivitasnya wa amilus sholihat, jadi amal soleh. Jadi untung, karena tidak semua aktivitas jadi amal soleh. Kita pasti mati, yang dibawa cuman amal. Dunia berikut isinya, tidak ada yang ikut. Yang ikut adalah amalnya. Jadi bagi kita berumah tangga itu adalah amal soleh. Kelebihan suami ibu disyukuri, ibu jadi amal. Kekurangan suami ibu bersabar, ibu perbaiki, ibu amal. Jadi nggak ada ruginya. Suami baik, suami menjengkelkan, dua-duanya jadi amal. Kalau syukur dan sabar.
Bekerja itu amal soleh. Bukan masalah uang, rezeki mah udah selesai pembagiannya, tapi jadi amal atau tidak itu pekerjaan kita. Jadi dagang tuh bukan hanya ngitung jumlah uang yang didapat, dagang itu adalah jadi amal atau tidak. Karena rezeki mah sudah beres takarannya. Yang yang ditugaskan untuk kita adalah bagaimana jadi amal atau tidak. Jelas tidak nih? Jadi bagi kita mah bukan masalah rezeki, masalah amal soleh dan rezeki mah bagian Allah. Jadi amal bagian kita. Halo? Kenapa seperti yang bengong? Tidak semua orang kerja jadi amal. Ada atau tidak rezeki jadi amal bagi kita. Jualan hari ini tidak ada jatah rezeki dari Allah dalam bentuk uang, tapi niatnya baik, caranya benar, jadi amal walaupun tidak jadi uang. Bahkan hari ini kita bagian rugi. Takdirnya hari ini Allah akan mengambil uang kita, enggak rugi. Mobil ada yang bagian rusak, kendaraan bagian rusak, tidak ada masalah, uang diambil, tapi amal bertambah. Berapa banyak yang nambal ban jadi amal, padahal kita harus bayar. Ada yang menarik kemarin jual beli kendaraan. Seseorang mau jual kendaraan, baru setahun dipakai. Berapa harganya? Kata yang jual, Bapak lihat saja di koran. Berapa umumnya? Akhirnya pembeli memberikan potretnya. Ada yang harga segini, ada murahnya segini untuk tahun yang sama. Ada katakanlah 280, ada yang 275. Kata yang mau beli. Kata pembeli itu, Bapak mau jual pakai harga yang mana? 275 atau 280? Yang mana coba si Bapak ini jualnya? Jawab. Nah, si Bapak ini lebih suka amal, Bu. Kalau gitu saya jual 275. Jadi ada dua harga tuh, yang murahnya 275, yang mahalnya 280. Kata pembeli, Bapak mau yang harga 275 atau harga 280? Kata yang mau beli nih. Kata yang jual, saya jual 275 aja. Kata yang beli, kalau gitu saya bayar 280. Ini nyata hadirin, hari ini transaksinya. Kenapa? Ketika ditanya kenapa kok jualnya murah? Karena saya ingin dapat amal, membahagiakan pembeli. Kata yang beli, beli kenapa Bapak dinaikin jadi 280? Karena saya ingin dapat amal, membahagiakan penjual. Senang begitu? Harusnya begitu dagang. Ini nyata hadirin, hari ini ditransfer. Sudah, nggak usah diomongin siapa-siapanya. Tapi menyenangkan dibanding dengan yang adu urat saraf tegang karena nawar. Uang bisa dapat, pahala bisa hilang. Amal yang paling penting, ya. Yang ketiga, semua aktivitas kita tawasobil haq. Tiap waktu kita harus mencari nasihat, saling menasehati dalam kebenaran. Kita cari nasihat dan kita memberi nasihat. Tidak boleh sibuk memberi tanpa mencari, karena orang tidak bisa memberi nasihat dengan baik kalau dia tidak suka dinasehati.
Jadi orang hanya bisa menasehati dengan baik bila dia menyukai dinasehati. Orang yang menasehatinya kurang enak, biasanya dia kurang bisa dinasehati. Bisa paham? Kenapa suami ibu ngasih nasihat ke istrinya nggak enakan? Coba aja kasih masukan. Biasanya kalau dikasih masukan nggak bisa nerima, nah ngomongnya juga nggak enakan. Jadi latihan menasehati adalah dengan latihan menerima nasihat. Kalau kita senang menerima nasihat, maka biasanya kita bisa memberikan nasihat dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Menyeru orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dan yang keempat, tawasau bis sabr. Bahwa setiap waktu kita ini harus mujahadah, latihan untuk sabar dan ngajak orang sabar. Jadi tidak cukup kita sabar sendirian. Kita harus menyabarkan diri dan mengajak orang sabar. Begitulah. Nah, kali ini yang dibahas adalah tentang amal. Amal itu yang paling penting sebetulnya dari amal itu adalah diterima oleh Allah. Bukan amalnya yang paling penting, tapi diterimanya oleh Allah. Syarat amal ada berapa? Perasaan pengajian kita teh bertahun-tahun, tapi karena semuanya rendah hati ya, tidak mau ketahuan ilmunya tinggi, jadi gini Pak, nggak ada yang jawab. Syarat amal berapa Mak? 2. 1, niatnya ikhlas. 2, caranya benar. Nah, jadi berbuat baik itu belum tentu membahagiakan, kecuali kalau ikhlas. Jadi kalau kita berbuat baik tidak jadi bahagia, pasti sebabnya apa? Apa sebabnya? Kurang ikhlas. Karena semua kebaikan itu kalau benar pasti bahagia, nyaman. Kalau kita berbuat baik tidak nyaman, artinya kurang ikhlas. Padahal saya nggak ngarep apa-apa loh, ngarep. Tahu dari mana? Ya cerita ke saya ya nggak. Makin berharap dari makhluk dalam bentuk apapun Allah tidak suka. Salah satu ciri Allah tidak suka diberikan ketidaknyamanan di hati kita. Makin kuat berharap ke makhluk, makin pedih. Kenapa Allah bikin pedih? Supaya kembali ke Allah. Monggo silahkan yang merasakan kepedihan dalam hidup, biasanya mah pasti kuat sekali bersandar ke makhluknya. Itulah sebabnya aku selalu menyampaikan padamu, jangan terlalu cinta terhadap makhluk. Kalau sudah terlalu, itu judulnya DTA, derita tiada akhir. Bergaul dengan makhluk harus selalu diingat, makhluk itu tiada daya, tiada upaya tanpa pertolongan Allah. Berharap dihargai, berharap diterima kasihi, berharap dibalas budi'i, berharap dicintai, itu makin sering sakit hati. Jelas? Ini ilmu sangat-sangat penting. Karena sepanjang masih sibuk berharap dengan makhluk, susah ikhlas. Susah. Nah, mungkinkah kita beramal ikhlas? Saya sendiri belum merasakan nikmatnya ikhlas. Nah, Allah Subhanahu wa taala nolong ditutupin ketidakikhlasan kita. Karena kalau harus ikhlas, gak ada amal yang diterima. Ini ceramah begini aja nih Pak. Ini belum tentu ikhlas ini. Ada ujubnya, ada riaknya, ada macam-macam. Ikhlas itu ada di 3 tempat. Di awal, di tengah, di akhir. Nah,
Nah yang di awal kalau ingin ikhlas harus besarnya di roja, harap. Jadi berharap benar amal ini diterima oleh Allah. Kalau di tengah sedang beramal seimbang roja dan khaufnya, harap dan takut. Harap diterima, takut hilang. Karena ada yang awalnya baik, di tengah belum tentu baik. Sesudah selesai beramal, ini masih terancam nih amal kita nih. Harus dibesarkan khauf, takut nggak diterima. Yang pertama, roja, harapan. Di tengah seimbang, di belakang takut. Jadi begini, rahasia ikhlas menurut para ahlinya adalah kita harus mulai memusnahkan dulu makhluk ini dari pandangan hati kita sebagai sumber. Ya, makhluk ini cuma jalan aja. Kalau makhluk sudah dijadikan sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, sumber keselamatan, kita bakal ngejar makhluk hati kita. Enggak boleh, pokoknya lihat makhluk adalah jalan saja. Jalan karunia dari Allah. Kayak pipa, keran, yang penting yang muternya Allah, ini cuma jalan. Makanya jangan berharap ketenangan dari suami, dari istri, dari anak. Enggak ada, itu ladang amal. Ketenangan cuma datang dari Allah. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi ngantor gitu ya, nggak boleh melihat kantor sumber rezeki, tidak boleh. Lihat atasan, tidak boleh melihat atasan sumber naik pangkat, sumber nggak boleh, itu makhluk. Itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menggerakkan. Gitu hadirin. Jadi sama aja, ada atasan, tidak ada atasan, Allah ada. Kalau atasan sebagai sumber karunia, jaim nanti dia. Ada atasan, jadi apa? Overacting. Tidak ada atasan, begitu. Sama ibu juga. Kalau menganggap suami sumber karunia, ada suami jaim. Gak ada suami, nggak mandi, nggak ngepel, nggak sekat. Bagi kita ada orang, tidak ada orang, sama saja, ada Allah. Orang lihat, orang tidak lihat, sama saja. Allah pasti lihat. Inilah dunia keikhlasan seperti itu. Untuk mencapai makom itu tidak semudah dengar ceramah ini dan tidak semudah ceramah ya. Kalau ceramah masih rada gampang, ceramah ikhlas. Tapi faktanya, begitulah. Harus mujahadah. Teruskan. Ayo, kita harus sadar bahwa kalau kita dihargai orang, bukan karena amal kita sudah bagus, tapi karena Allah nutupin dari awal. Musabaqah tilawatil Quran. Ini sebetulnya suasana yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang ingin bacaan Qur'annya ikhlas. Bukan tidak boleh, tapi ujiannya lebih berat. Karena ada piala, ada hadiah, ada juri, ada kamera. Ini berat, luar biasa beratnya. Punten sekali ya, ini cerita mujahadah. Kalau latihan memanah sendirian, aman. Gampang kenanya. Ketika ada santri yang nonton, suka nggak kena. Kenapa? Biasanya dapat, karena belah hatinya. Ingin kepuji oleh santri. Apalagi santri bawa kamera, lebih nggak kena lagi hatinya. Karena takut di broadcast. Sekarang pertandingan lebih ngaco lagi itu. Kenapa? Karena ada lawan, takut lawan menang, takut kalah. Lihat hadiah lebih mengerikan lagi tuh.
Jadi memang ikhlas itu sebuah mujahadah. Harusnya bagaimana kalau pertandingan di pesantren kemarin ada pertandingan memanah, santri-santri nggak usah mikirin menang, nggak usah mikirin jadi juara, mana yang penting jadi amal yang kena terus, udah itu aja. Perkara piala mah bonus, nggak usah mikirin pengen jadi juara, ingin bisa melakukan yang terbaik, dan jangan doa pengen jadi juara. Doa ingin bisa jadi amal soleh, jadi dakwah, dan siap menerima takdir apapun. Karena kalau doa pengen menang, berarti ngedoain yang lain kalah. Ya kan? Nah, mana yang penting jadi amal soleh. Ah, nggak menang, nggak apa-apa. Menang jadi ujub, kalah jadi stres sama jeleknya. Menang makin tawadu, kalah makin tawadu, makin tawakal, bagus. Dah, cuman gitu-gituan aja mana mah, ya nggak ada apa-apanya. Tapi jadi amal atau tidak. Ini penting hadirin. Jadi gini ya, ini sebetulnya kita-kita aja. Kita teh harus tahu bahwa kesibukan kita yang asli itu aslinya adalah gulat, pergulatan. Ini aslinya mah Bu, siapa yang bekal bahagia, siapa yang bekal mulia, yaitu yang menang pergulatan. Pergulatan apa? Hati. Antara pengen dipuji orang dengan pengen dipuji Allah. Ini teh kan gulat ya. Halo. Setiap waktu kita dalam pergulatan hati, coba nanti ketika ada yang mengedarkan kotak infak, itu gulat. Kenapa ketawa hadirin? Saudara sudah paham kan? Antara 1000-an dengan 50 ribuan, wah terlalu jauh. Karena cuma 2 Pak, ini neken sekali. Kalau ada sekitar 5 ribuan lebih ringan pergulatannya. Ini antara 1000 dengan 100.000, waduh ini gulat habis-habisan. Oh, setiap saat Pak, beneran sholat. Apa saudara pikir sholat itu khusyuk begitu saja? Tidak, khusyuk itu pergulatan. Karena ada orang yang sholat, wudhu, pakai mukena, ibu, bapak siap sholat. Tapi ketika takbir, bus, lewat kemana saja. Mikir kemana-mana. Yang naik tangga, kenapa jualan dirapihin? Padahal saya kesini mau beli. Sepatu jual di mana sekarang? Yang nggak kebagian lift, Allah Akbar, lift ini padat gitu. Nanti pulangnya gimana? Terus. Dan itu tidak merasa salah Pak, Bu. Padahal yang namanya khusyuk itu adalah kekuatan kita untuk mengontrol pikiran kita, mengontrol hati kita. Dan dilatih oleh Allah lewat sholat itu adalah latihan mengendalikan diri. Ini sebetulnya, saya juga mikir kenapa kok tawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kesabaran, bukan saling menasehati dalam kesyukuran. Karena syukur itu buah dari sabar. Sabar itu apa? Menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri. Lah ikhlas itu orang yang sabar itu. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena sabar yang khusyuk itu orang yang sabar. Salat yang khusyuk itu orang yang sabar. Sabar mengontrol pikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nangkep dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Rabb, semesta alam, Tuhan semesta alam. Dapat itu dikontrol hadirin, pikiran dengan hati ikut. Nah ikhlas juga begitu. Mau apa nih? Pengen dipuji orang, dipuji makhluk. Kalau pengen dipuji makhluk, apa untungnya? Apa coba? Jawab hadirin.
Apa untungnya dipuji orang? Kenapa kita sampai nyicil ini itu demi dipuji orang? Sedang yang muji nggak pernah bantuin cicilannya. Jawab, kita kan nyiksa diri demi dipuji orang. Padahal udah gitu teh dia teh nggak muji lagi. Cicilan belum lunas. Nyesek hidup tuh. Bu, Ibu, kenapa pakai tahan napas? Ada yang tahan napas sampai kekurangan oksigen. Itu ada yang dipotret tuh maunya sembunyi aja di sebelah di pintu. Udah terima. Kita dikasih badan yang ada ini. Berat sekali kalau kita sibuk ingin dinilai orang lebih dari kenyataan. Ingin kelihatan lebih putih, lebih muda, lebih langsing, lebih mancung. Riet hadirin. Tiap malam dijepit pakai jepitan jemuran supaya mancung. Padahal dalam pandangan suami yang pesek itu yang eksotis siapa ya? Capek makanya pergulatan. Tanya, saya mau nyari apa dari penilaian makhluk? Tanya, apa sih untungnya dipuji orang? Apa sih untungnya dikagumi orang? Apa sih untungnya dihargai orang? Gak ada. Yang untung mah diterima oleh Allah. Titik. Nah, untuk mencapai keikhlasan ini nggak bisa sesederhana mendengar ceramah. Pasti harus mujahadah. Tolong jawab, mana yang lebih manfaat bagi kita? Kalau kita berbuat baik, orang berterima kasih dan memuji kebaikan kita, atau orang tidak berterima kasih? Yang tidak. Enaknya buat kita untuk kesenangan kita yang mana? Yang ber atau yang tidak? Jangan dua-duanya atau hadirin, jangan bikin jengkel ya. Nafsu pasti sukanya orang berterima kasih dan memuji. Tapi bagi orang yang ingin meningkat keikhlasannya, justru orang tidak berterima kasih itu lebih manfaat. Karena jadi latihan. Bukan jelek, tapi kan bagus kalau kumpul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes mic, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana membedakan antara saat kita berdakwah sama ngejaga dijauhkan dari riya sama ujub? Ulangi, gimana Pak? Bagaimana kita membedakan saat kita harus berdakwah dengan apa yang baik yang setelah kita kerjakan dengan riya atau ujub yang tadi AA sampaikan. Yang pertamanya apa? Bagaimana membedakan saat kita harus berdakwah dengan baik Pak. Begini, yang disunnahkan diketahui orang lain adalah amalan wajib. Tapi amalan yang sunnahnya nggak usah diketahui orang lain. Kalau tahu juga nggak apa-apa, tapi lebih sembunyi lebih baik. Kalau Bapak sholat fardu, nggak usah sembunyi-sembunyi, mau di mana? Ya, pergi ke masjid, ngajak orang ke masjid, bagus. Ibu ke masjid nggak usah, karena mau sholat subuh berangkat jam 2 dari rumah, penuh kerahasiaan, pakai mukena. Malah jadi fitnah ya. Tapi sholat tahajud tidak harus diketahui. Bagaimana kalau membangunkan istri dan anak? Sunnah, bagus. Tapi diukur-ukur juga, ibu kalau tahajud dengan bapak jadinya jaim enggak? Kan ada juga yang tangisan itu diawet-awet Pak. Jadi ibu teh pas tahajud menguap gitu ya, banyak air mata, bapak bangun, oh kebenaran nih, dagang air mata, Allah ya Allah. Jaim aja pura-pura Pak.
Ibu meni terseduh-seduh, ya ibu curhat ke Allah Pak. Nah ini juga tipu daya ya. Nah kalau dakwah, mengajak orang, ada lagi yang boleh diperlihatkan itu adalah syukur. Syukur juga boleh Pak. Haji syukuran boleh, haji itu wajib. Jadi menampakkan yang wajib ini termasuk sunnah, nggak apa-apa. Bayar zakat diketahui orang, nggak apa-apa. Tapi sedekah-sedekah tidak harus semua diketahui. Ada kalanya diketahui orang tidak apa-apa. Tapi periksa hati. Itu Pak. Ya Bu, lainnya ada? Ibu mau bertanya? Ya Bu. Kapan mau pada nengok pesantren di Bandung? Sekali-kali kita naik bus ngabring ke sana ya. Nginep semalam di sana mau? Kita di sana ada imam-imam yang kalau tahajud tuh Bu, aduh bisa berlinang air mata tuh ya. Nanti tahajudnya dipimpin oleh beberapa hafiz di sana yang suaranya bagus-bagus dan terus gitu. Enak-enak. Saya bagian muhasabahnya, udah gitu sholat subuh sama-sama. Lalu dari sana kita lihat ke eko pesantren, lihat kuda, tetap yang ningali kuda. Kuda, nanti ibu main sama kuda ya. Latihan memanah, kalau perlu camping di eko pesantren, enak. Alamnya sejuk, kan ada tiga Bandung tuh pesantrennya. Di Geger Kalong, di eko pesantren, kalau Geger Kalong kota, eko pesantren tuh hanya 20 menit dekat. Itu sudah alam ya. Ada lagi satu lagi di Cijanggel, kalau itu di gunung, itu khusus para penghafal Quran. Senang di sana ya, mau? Kita atur. Ini kalau sebanyak ini disimpan di mana ini ya? Paling 3 bis ya, kayak umroh gitu ya. Nanti pakai ihram ke sananya ya. Iya Bu. Itu yang nanya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu cupisan Muhammad ya. Tadi Bapak mengatakan syarat amal ada 2. Apa Bu? Syarat beramal ada 2. Iya Bu. 1 niat ikhlas. Iya. 2 caranya yang benar. Benar. Bisa pengen dijelaskan bagaimana cara beramal yang benar. Terima kasih. Nah, semua pelajaran agama itulah yang menunjukkan amal yang disukai Allah. Kalau kita mengatakan saya ingin mencari ridho Allah itu di mana? Ridho Allah itu pada amal-amal yang disukai Allah. Nah, belajar agama itulah yang membuat kita tahu amal yang disukai Allah. Itu Bu. Nah, yang tadi niat ya Bu. Seperti sholat. Sholat itu kan ada 2 jenis. Ada sholat yang sah, ada sholat yang khusyuk, yang diterima. Nah, kalau sah mas, pada sah ini juga sholat. Wudhu dulu enggak? Nah, sah lah ya, wudhu, ruku, semuanya dipenuhi. Tapi diterima atau tidak tergantung kehusuannya dan niatnya ya. Haji juga sama, ada haji yang sah, melakukan semua rukun, wajib, sunnahnya, tapi belum tentu mabrur. Bagaimana niat hajinya? Begitulah. Oh, ini pertemuan terakhir kita ya. Sebelum saya berangkat haji, saya harus pahit-pahitan bisi saya nggak kembali lagi. Misal ya, saya dijemput di sana oleh malaikat maut, berarti ini pertemuan terakhir kita. Harus dimaafkan sayanya ya. Kalau lihat penceramah itu adalah orang yang paling harus dikasihani karena dia bicaranya banyak. Kalau tidak cocok dengan kelakuannya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah orang yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Jadi ini terancam gini-ginian tuh. Mudah-mudahan ada takdir kita ketemu lagi.
Ya, kalaupun tidak kembali lagi suatu saat dan nanti di akhirat kita udah pada meninggal, ibu-ibu, bapak-bapak masuk surga, terus cari kok nggak ada. Nah, ibu bapak tolong bilang ke Allah ya, ya Allah dulu pernah ngajar pengajian di Al-Latif, ngajak kami ingat padamu, tolong. Siapa tahu dengan doa ibu bapak nanti saya diselamatin Allah. Karena memang begitu, nanti di akhirat kita bisa minta ke Allah kalau orang yang ngajak kebenaran. Ya, terakhir bagi sahabat-sahabat ibu bapak yang mau berinfak, infaklah ya. Ya, silakan berinfaklah ya, semoga infak ini menggugurkan dosa, menambah berkahnya ilmu yang kita baca, yang kita dapat, mencegah bala dan musibah, serta menjadi jalan mustajabnya doa-doa kita. Sambil kita dengar satu terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, boleh nggak ini bohong demi membunyikan amal? Bohong menyembunyikan amal bagaimana? Kan gini, kan misal pulang dari masjid terus tanya sama teman habis dari mana, terus bilangnya pulang habis dari rumah teman, dengan ini biar kita gitu. Jadi kita pulang dari masjid terus ada yang nanya pulang dari mana? Dari rumah teman. Emang Allah temanmu kan? Biar ini ya, biar jatuh yang gak riak. Demi membunyikan amal. Tapi ke masjid bagi lelaki mah sebuah kemuliaan. Malah harus pulang dari mana? Dari masjid. Ayo ikut gitu. Jangan, itu kan termasuk yang disunahkan disampaikan. Makasih ya. Nah, kita jangan suka nanya juga ibu-ibu. Nih kalau mau nyuguhin jangan nanya. Ibu lagi saum? Enggak, ini nyiksa. Si ibu itu kepaksa kalau lagi saum kan. Iya, ada bisa terbersih teriaknya, benar? Sekarang si ibu mau ngomong enggak, bohong. Diam aja dianggap sombong. Cicing, kalau mau nyuguhin mah suguhin weh ya. Kalau enggak dimakan husnuzon, oh mungkin sedang saum. Kan kalau saum wajib mah ada yang bayar, saum hutang enggak harus batal kalau disuguhin ya. Yang ngebatalin tuh sakit atau berhalangan. Jadi kalau kita nyuguhin enggak dimakan, berbaik sangka mungkin lagi bayar hutang. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka kepada saudara kita ya. Dok, ada lagi, masih ada waktu ternyata. Ada yang mau nanya lagi? 1, 2, ya silakan Pak. Senang gak ilmu-ilmu gini teh hadirin? Cik, saya mau nanya. Assalamualaikum Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bapak siapa? Sehat walafiat. An? Nama saya Muhammad Hanafi. Sudah berapa kali kesini? Baru pertama? Dari tahun 2012 enggak salah. Oh, Tapi tiap kadang- Selasa kesini? Tapi ada juga absen. Ada absennya. Kenapa Bapak kesini? Mau menuntut ilmu. Menjemput ilmu. Iya Pak, apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah banyak perubahan. Nak. Banyak perubahannya. Contohnya dulu saya suka nonton konser musik, sekarang udah malas. Oh iya. Ada apa di konser musik? Saya penasaran. Cari hiburan, Nak. Sekarang malas saja. Misalnya dulu Bon Jovi datang Indonesia, kalau nggak nonton kayaknya rugi. Tapi sekarang saya cuek aja. Mau Bon Siapa Jovi, Bon Jovi S. Bon? Oh, penyanyi gitu. luar negeri, ah. Oh, penyanyi luar negeri. Itu salah satu contohnya, banyak perubahan. Terus saya nonton TV udah jarang. Dulu suka nonton berjam-jam, sekarang udah jarang. Sudah malas saja gitu ya Pak ya? Malas saja. Jadi ngapain aja sekarang Bapak? Ya sering ngaji sama sering baca buku, sama ada bisnis kecil-kecilan.
Alhamdulillah. Lebih nyaman nggak Pak? Nyaman, alhamdulillah nyaman. Itu kalau lagi nonton konser tuh bahagia atau gimana? Dulu bahagia, abis itu nyesal, pegal-pegal badan. Jadi repot ya, sambil banyak dosa, banyak amal kan nonton gitu Pak. Banyak dosa sama lemas, capek. Capek ya Pak ya. Banyak duit keluar juga. Banyak duit keluar ya, capek gitu ya. Saya mah ada belum nyobain Pak. Alhamdulillah, bisa Jadi, dicoba. Istighfar Pak. Sebab tempat Bapak nonton itu nanti bersaksi juga di akhirat. Udah tobat enggak? Tobat ya, bagus. Alhamdulillah. Maaf tanya ini ya Pak ya. Maaf, ini mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya pernah mendengar membaca bukunya Mas Ipo Santosa itu tentang sedekah berjamaah atau collective giving. Jadi sayangnya tidak saya bawa. Misalnya katanya ada suatu acara gitu dikumpulin sedekah jumlahnya miliaran. Terus jadi yang semua bersedekah itu dapat pahala bersedekah miliaran. Istilah sedekah berjamaah. Yang saya mau tanya tentang ini kenceleng itu. Kan dulu kalau nggak salah pernah informasikan dari hasil kenceleng itu ada 4 miliar lebih atau miliaran. Yang saya tanya, apakah kami yang bersedekah melalui kenceleng itu dapat pahala sama dengan bersedekah miliaran? Sebagai termasuk sedekah berjamaah atau tidak? Mohon penjelasan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gak bisa jawab. Pokoknya Bapak mengenceleng aja ya. Biarlah urusan pahala mobil Allah aja yang ngitungin, benar. Urusan kita adalah sing ikhlas dan optimal. Jadi Bapak kesini hanya uang sisa. Gak usah uang yang utama, uang sisa. Misalkan beli roti 10.000, pakai uang 100 ribuan. Kenapa sih bukannya amin hadirin? Saya tadi di mana-mana dah. Harusnya kan, oh iya ya gitu. Oh nggak mungkin. Kita mah baru rencana aja udah pelit ya. Kan itu ide cemerlang bukan? Tapi telat saudara jawabnya. Beneran ini teh ceramah di mana-mana kayak gitu tuh. Beli roti 20.000 pakai uang 100 ribuan. Nah sisanya wah harusnya gitu. Oh iya ya gitu harusnya mah. Beperihan belum masuknya atau gembira duluan. Ini menolak duluan Pak. Gini ya, kalau mau sedekah teh nggak usah kebanyakan mikir. Karena makin banyak mikir, tipu daya setan makin kuat. Pasti ngegagalin itu karena nggak cocok dengan nafsu. Der aja bilangnya gini, selama ini aja saya pelit dicukupi oleh Allah. Selama ini aja saya kopet dicukupi oleh Allah. Masa saya dermawan jadi berkurang? Wow, begitu ya. Der aja. Pasti nyesel nanti. Kenapa nggak dari dulu biasa begini? Serius hadirin? Coba yang punya apa sekarang ya, keluarin dompetnya, well aja sekarang. Lihat, apakah saudara jadi miskin? Berani sumpah demi Allah tuh, Allah maha kaya. Nanti kalau saudara berkurang uangnya, ngasih tahu saya. Ngasih tahu aja, emang ngasih tahu aja. Ya silakan. Bu, terakhir ya, sebelum kita zikir doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengetahui kalau amal kita diterima sama Allah? Gini ya Bu, yang tahu amal diterima sebetulnya kita sendiri sebetulnya bisa merasakannya. Kalau kita niatnya tulus dan benar, Allah kan maha tahu, diberi nikmat. Kayak sholat, kalau sholat kita bagus pasti sholatnya nikmat. Enak gitu sholat itu ya. Tapi kalau sholatnya niatnya kurang benar, caranya kurang benar, kering. Sama dalam melakukan kebaikan, kalau kita tulus nikmat aja.
Mau diketahui orang, tidak diketahui orang, enak. Bahkan tidak diketahui orang juga tidak apa-apa. Jadi pada waktu beramalnya itu diberi nikmat oleh Allah. Doa ya, doa yang mustajab itu nikmat pasti doanya. Ketika bulat hati kita ke Allah tuh nikmat. Nangis tuh macam-macam ya. Ada tangisan menangisi masalah, ada menangisi dosa pengundang masalah. Ada tangisan syukur. Tapi kalau tangisan syukur tuh nikmat walaupun berderai air mata. Tobat itu walaupun pedih tapi ada kelapangan. Tapi menangisi masalah pasti gak bahagia. Pedih aja gitu. Nah apapun yang Allah bizikrillah tatmainnul qulub, Allah berikan ketenangan dalam amal yang Allah suka itu. Gitu Bu, nyaman. Enak aja kitanya tuh. Gitu. Makanya bahagia mah enggak jauh atuh. Bahagia itu dari ikhlas. Ikhlas itu putus harapan dari makhluk. Ayo mujahadahnya mah itu jangan ngarep-ngarep apa-apalah dari makhluk. Latihannya dari WA aja yang gampang. Ya, kalau WA contreng biru 2, di atasnya online, tapi belum ngebalas aja, biar aja, jangan. Nah itu. Tenang, katakan segalanya ada waktunya. Kayak lift gitu ya, penuh lagi, jangan, nggak usah ngomong gitu, udah pasti nggak dibawa. Katakanlah segalanya ada waktunya. Ternyata waktu naik tangga begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah jamaah umroh, haji berangkat tanggal 11. Ada 3 kelompok di Darut Tauhid itu KBIH Bandung. Itu yang reguler 40 hari, KBIH Jakarta itu juga reguler, kurang lebih 320 yang berangkat semuanya. Plus ONH Plus lewat MK Travel, itu sekitar 2 bis. Saya ikut yang plus karena tidak punya kuota di reguler, karena kalau ngambil reguler pasti ngabisin jatah orang lain. Kalau yang plus dari 1 bis ada untuk pembimbingnya, jadi tidak ngambil hak orang lain. Lamanya 26 hari, tapi AA kebagian 21 hari. Jadi 21 hari kemudian kalau ada umur kita ketemu lagi di sini. Mudah-mudahan suatu saat ada takdir kita bisa haji sama-sama ya, atau umroh dan itu pasti cuman Allah yang ngundang. Kalau Allah ngundang, nanti Allah berikan jalan ongkosnya, segalanya. Ada jalannya sendiri. Walaupun tidak terpikir oleh kita, tidak sulit bagi Allah untuk memberikan jalannya. Tidak harus semua pertolongan Allah terbayang oleh kita. Tidak harus. Allah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki pertolongan yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang hatinya yakin, tawakal, pasrah total ke Allah, Allah akan cukupi. Cukup itu tidak hanya kebutuhan lahiriah tapi kebutuhan batin, informasi dan sebagainya. Makanya jangan neko-neko hidup mah ya, lurus weh, lempeng aja. Apa yang Allah sukai lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan, lurus weh ya. Gak usah neko-neko, dah semuanya juga Allah yang menggenggam. Kalau Allah nggak ngasih tidak datang, kalau Allah ngasih tidak ada yang bisa menghalangi. Mau diancam siapapun tidak akan luka tanpa izin Allah. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah secara sempurna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Hadirin, mari sejenak tundukkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan kita, mengurus kita siang malam. Tidak ada sekejap pun luput dari limpahan karunia Allah. Kita hidup karena Allah mengurus diri kita. Rezeki setiap saat didatangkan, aurat ditutup. Allah tahu persis semua perbuatan kita. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tidak disaksikannya. Allah Maha Sabar. Walaupun Allah tahu kita lebih sering melupakan Allah, Allah tetap mengurus kita. Allah tahu walaupun kita bergelimang dosa dan maksiat, Allah tutup-tutupi sehingga orang terdekat dengan kita tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Allah menuntun kita bisa belajar seperti ini. Allah juga yang menyediakan ampunan. Maka nikmat Allah manakah yang akan didustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hari berganti hari semakin dekat dengan ajal kita. Entah berapa lama lagi. Hari yang tersisa, tapi pasti kita mati. Akan datang tubuh ini tidak bisa bergerak. Akan ada saatnya tubuh ini dingin, kaku. Andai saat ajal tiba, kita tidak bisa lari kemanapun, sekejap pun. Andai kata ajal tiba, selesailah waktu kita beramal. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini bisa kita gunakan untuk menebus semua dosa. Untuk kita gunakan bisa jadi bekal pulang kapanpun hidup ini berakhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Tuhan yang maha menatap, terima kasih atas semua nikmat ini. Ya Allah, wahai yang maha pengampun, ampuni kami ya Rabb. Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguh. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ya Allah, bersihkan sekotor apapun tubuh kami ini. Ya Rabb, ampuni kami lebih sering melupakan-Mu daripada ingat padamu. Bahkan dalam sholat pun kami jarang ingat padamu. Ya Allah, ampuni kami jarang sekali ikhlas dalam beramal. Lebih sibuk dengan penilaian makhluk-Mu
daripada mencari ridho-Mu. Kami sibuk ingin dipuji makhluk-Mu daripada dipuji oleh-Mu. Ampuni kami lebih sibuk mencari cinta makhluk-Mu yang tiada daya daripada mencari cinta-Mu. Ampuni kami ya Allah, jarang bersyukur. Hanya mengeluh, pada limpahan karunia-Mu tiada bertepi. Ampuni betapa banyak karunia-karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Kau pasti menyaksikannya. Ampuni semua maksiat yang dilakukan tubuh ini ya Allah. Siapapun yang mendekati zina atau Engkau saksikan berbuat nista, ya Allah, ampuni kami menyia-nyiakan orang tua kami. Ampuni semua kedurhakaan kami kepada ibu, bapak. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni orang tua kami ya Allah, Wahai yang Maha Baik. Selamatkan sisa usianya. Berkahi, jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab, jadikan ahli surga. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qabla al-maut ya Allah, wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang menjadi jalan hidayah kami kembali padamu. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi mendoakan kami ya Allah. Sempurnakan ampunan dan ganjaran-Mu ya Karim. Ampuni saudara-saudara kami yang hidupnya pernah kami zalimi ya Allah. Berikanlah hati yang lapang untuk memaafkan. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah menyakiti kami. Mereka adalah hamba-Mu juga. Ampuni ya Allah dan lindungi kehidupannya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha dekat, Engkau menggenggam segala-galanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kabulkan doa-doa kami ya Karim. Amin ya Mujib. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin ya Allah. Jangan ragu-ragu hadirin. Allah menguasai segalanya. Mudah merubah takdir. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ampuni semua kemusyrikan kami ya Karim, dari apa-apa yang kami ketahui, dan lindungi dari apa yang kami tidak tahu. Sembuhkan jamaah yang sakit ya Allah. Sembuhkan ya Syafi wa anta syafi la syifa'an illa syifa'uk, syifa'an la yughadiru saqama. Berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bukakan pintu rizki yang halal berkah ya Razak. Lepaskan dari lilitan hutang, jauhkan dari yang haram dan subhat.
Ya Allah, berikan pendamping terbaik bagi yang merindukannya, pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah, keturunan soleh solehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kuatkan iman kami ya Allah, sehatkan lahir batin kami, indahkan akhlak kami, bersihkan hati kami, lindungi dari bala fitnah wal musibah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah, haji mabrur mabrurah, umrah yang makbul makbulah. Ya Allah, berikan kepada kami istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah ya Allah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina ya Karim. Jangan biarkan kaum Yahudi berjaya ya Allah, semuanya dalam genggaman-Mu. Ya Allah, selamatkan negeri ini ya Karim. Persatukan umat-Mu ya Allah, karuniakan para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang bisa mempersatukan umat-Mu dan bangsa ini ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siapapun yang akan menzolimi umat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Hadirin, jangan putus untuk berzikir ya, kurangin bicara sekuat tenaga dan teruslah berzikir. Jikalau kita ingin istiqomah, maka awilah istiqomahnya dengan istiqomah zikrullah ta'ala. Sekali lagi mohon maaf kepada seluruhnya, dimaafkan hadirin. Doakan supaya ada takdir kita ketemu lagi ya. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam kebaikan di dunia maupun di surga nanti. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.